Kenapa dirugikan? Negara cenderung dirugikan. 37 triliun. Uang rakyat di situ. Yang penting saya bisa membentengi teman-teman BUMN dan tidak mau lagi diajak kong-kali-kong. Itu saya. Setahun menjabat Menteri BUMN, Dahlan Iskan membuat sejumlah kejutan. Yang terbaru adalah Dahlan membongkar ulah anggota DPR yang memeras BUMN. Hubungan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Parlemen sedang memanas. Tensi tinggi ini terakhir dipicu pernyataan Dahlan Iskan tentang ulah politisi DPR yang memeras direksi BUMN. Dahlan tidak sampai menyebut nama. Namun mantan Dirut PLN itu memastikan ada 10 politisi yang terlibat. Dahlan bahkan bersedia membuka kartu mereka jika diminta secara resmi oleh DPR. Reaksi beragam muncul dari Senayan menanggapi serangan Dahlan. Dari yang mendukung sampai yang menilai langkah Dahlan sebagai pencitraan dan mengalihkan isu PLN yang merugi sampai 37 triliun rupiah. Ya, The Headlines kali ini menyoroti perseteruan Dahlan Iskan dan DPR yang kian memanas menyusul nyanyian Dahlan. Mengapa Dahlan seperti membuka front terhadap DPR? Kami menghadirkan Dahlan Iskan, Menteri BUMN yang sejak beberapa pekan terakhir ini menjadi headlines media massa nasional. Kami juga menghadirkan dua panelis, Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, dan Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Pak Dahlan. Terima kasih. Perseteruan dengan DPR, merasa berseteru Pak Dahlan? Enggak lah, DPR itu kan lembaga yang besar. Saya bukan mengungkapkan beberapa anggota saja. Ya. Iya, tapi yang keluar di media adalah Pak Dahlan Iskan membuka anggota dewan yang memeras BUMN. Apa sih sebenarnya istilah Pak Dahlan ketika SMS Pak Dipo itu? Saya tidak SMS Pak Dipo, saya lapor kepada Bapak Presiden melalui istilahnya alat elektronik. Waktu itu karena Bapak Presiden kan tiap sidang kabinet, bukan tiap sidang, beberapa kali sidang kabinet itu selalu mewanti-wanti agar para menteri, lembaga, kemudian BUMN itu tidak melakukan kong kali kong dengan siapa saja termasuk dengan legislatif. Nah kemudian saya sampaikan kepada beliau bahwa masih terjadi begitu. Itu tanggal 19. Kong kali kong. Kong kali kong itu masih terjadi. Saya tidak menyebut nama di situ, sekedar bahwa beliau well informed bahwa kong kali kong itu masih terjadi. Nah kemudian SMS tersebut saya kopikan untuk Pak Dipo sebagai ketua kelasnya, ketua kelas dalam tanda kutipnya kabinet. Karena ketua kelas kan juga harus tahu bahwa saya lapor kepada Bapak Presiden karena tingkat laporannya bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk diadministrasikan. Ya, Mas Dahlan, sebetulnya kan ini kan bukan hal baru sebetulnya. Yalah. Mungkin karena kata memeras yang dipakai oleh media gitu. Tapi sebagai wartawan kan Anda tahu, atau Mas Bambang juga tahu, DPR dulu ada yang minta uang. Istilah saya tadi yang istilah saya tidak pernah pakai itu betul. Istilah saya katakan media. Ya. Saya katakan ada media yang nulis seperti itu. Ada yang minta uang, ada yang memeras, ada istilah itu kan minta jatah. Lalu kemudian ada yang bilang minta bahwa jatah ya, minta jatah. Saya Mas minta jatah. Meminta jatah. Lalu kemudian kong kaling kong akhirnya kan. Ini bukan sesuatu hal yang baru sama sekali. Bahkan beberapa waktu lalu kan kita terkejut dengan SMS Angelina Sondak kan. Yang bicara apel Malang itu untuk minta rupiah. Apel Washington untuk memeras dalam bentuk dolar. Kira-kira memeras tanda kutip ya. Itu bukan baru. Tapi kenapa sekarang ribut benar orang? Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu kok ribut. Tapi dulu kan juga ribut bener. Dulu kan juga ribut bener. Jadi sama-sama ribut. Rasanya karena Anda gitu. Karena Pak Dahlan. Tapi memang itu ramai di media massa. Kita coba lihat apa yang kemudian diungkapkan oleh media massa tentang Pak Dahlan dan DPR. Ya, ini. DPR jual, Dahlan siap membeli. Ini orang Betawi bilang ya, lu jual gue beli. Aneh beli. Aneh beli. Ente jual. Ente jual, aneh beli. Seperti langkah perlawanan memang jadi kesannya Pak Dahlan. Humas BUMN terancam dilaporkan ke polisi. Apakah Humas BUMN yang kemudian membocorkan nama-nama dan membocorkan message, short message itu? Ya
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan saya udah cek sendiri kepada Humas, apa betul Anda mengirim. Saya udah yakin bahwa itu tidak. Cuma supaya yakin saya hubungi dia. Apa betul ini dari Anda? Oh enggak lah Pak, enggak mungkin lah begitu-begitu. Tapi kan kita semua tahu bahwa SMS itu dengan gampang bisa menulis atas nama siapa saja. Dahlan, atas nama Anda pun pasti bisa di situ. Dahlan siap ladeni BKDPR. Bapak mau datang ketika itu? Saya akan datang. Saya akan datang. Ya. Nah, Dahlan beberkan peminta upeti BUMN. Jadi banyak sekali istilahnya nih Mas Bambang ya. Ada memeras, meminta jatah itu istilah Pak Dahlan, kemudian meminta upeti. Ya, kalau buat saya pengen tanya juga sama Pak Dahlan, kok reaksi DPR begitu kencengnya? Padahal kan Pak Dahlan hanya menyebut 10 nama anggota. Sekitar 10. Ya, sekitar 10. Dari 500, hampir 600 ya. Padahal kalau kita lihat, sebetulnya kan DPR ketangkep memeras sudah terbukti banyak dalam kasus Miranda Gultom dan Nunung itu jauh lebih dari hampir 20 dalam kasus BI. Bahkan gubernur BI berapa orang yang masuk penjara gara-gara kasus kalau kita ini. boleh masukkan itu dalam kategori memeras ya Mas Bambang? Ya jelas, dan itu udah terbukti secara hukum, udah ingkrah, jadi nggak bisa dibantah lagi. Kok itu kan bukan satu hal yang baru, kenapa begitu Pak Dahlan bicara dan hanya 10, tapi kok yang seolah-olah instasinya marah. Ada apa ini Pak Dahlan? Aduh, saya juga nggak tahu. Saya sebaiknya orang luar yang bicara ini. Atau ada yang bilang bahwa karena baru sekali ini ada setingkat menteri yang membongkar itu. Sehingga kalau menurut term berita kan itu baru sekali ini itu kan menarik. Misalnya begitu. Bisa juga begitu, tapi saya nggak tahu lah. Nggak, tapi kalau saya pikir kan Pak Dahlan yang ngomong, tapi yang buat SK itu kan Pak Dipo. Tapi marahnya kok bukan ke Pak Dipo. Kenapa ke Pak Dahlan? Pak Dahlan kan cuma ngomong, kalau ini surat resmi kan. Mungkin saya kan lebih gampang dimarahi. Tapi Mas Dahlan tidak sendirian sebetulnya. Kalau lihat status di Facebook Anda gitu, yang like dengan pernyataan Anda itu 42.000 dan tidak ada yang dislike. Oh, hebat kan? Tidak. Oh gitu ya? Iya, yang kita dapatkan hari ini. Kira-kira begitu. Itu Facebook Pak Dahlan resmi? Enggak, saya tidak punya Facebook. Tapi ini kira-kira siapa saya ya? Tidak punya blog. Kapan itu saya pernah punya Twitter, Penggemarnya tapi Pak Dahlan mungkin ya? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi memang ada dukungan cukup banyak karena juga mungkin itu anggota common dewan. sense lah, itu common sense. Karena anggota dewan juga banyak yang kemudian terKPK-kan gitu kan. Iya, kalau jauh lebih udah terbukti banyak kan yang dalam kasus Miranda Gultom aja lebih dari 10, hampir 20 malah ya. Itu kok Pak Dahlan baru nyebut sekitar 10, seolah-olah satu lembaga itu merasa terhina. Jadi ini ada sesuatu yang aneh kalau buat saya. Mungkin kembali ya, mungkin saya agak ketinggalan. Tapi memang kenapa Pak Dahlan waktu itu, Mas Dahlan waktu itu menyebut itu ya? Begini, kalau ditelusuri ulang, saya kan bukan orang pertama yang mengungkapkan ini. Karena sebetulnya bukan tipe saya bongkar-bongkar seperti itu. Saya 2 tahun di PLN, tahu banyak, tapi juga tidak pernah bongkar-bongkar. Tapi saya diam-diam ke KPK misalnya begitu. Nah, saya sudah 1 tahun di Kementerian BUMN, juga tidak pernah mendengar saya bongkar-bongkar kan. Tapi ya saya diam-diam menyampaikan ke KPK begitu, tidak perlu diekspos. Nah, ini pun saya sebetulnya kan bukan orang pertama yang mengungkap. Tiba-tiba waktu itu saya pulang dari luar kota, kok ini wartawan pada nyegat semua menanyakan dan konfirmasi dan mendesak supaya saya memberikan keterangan mengenai bahwa saya mengungkapkan ada upeti itu begitu. Saya kaget, dari mana ya? Saya nggak merasa membongkar, saya nggak merasa menginputkan. Tapi ya sudahlah, saya kan nggak mungkin nggak melayani wartawan. Saya kan harus melayani. Dulu kan saya wartawan yang marah kalau tidak ada pejabat yang tidak melayani. Jadi saya dalam posisi yang tidak mungkin tidak melayani. Jadi itu sebenarnya sudah pasti bukan konsumsi wartawan tadinya, tetapi tadinya nggak untuk Bapak Presiden saja. Oke. Tapi buat Bapak itu menguntungkan atau merugikan? Bikin repot. Bikin repot tetapi untuk publik rasanya itu ada untungnya. Tapi ya kalau itu ternyata kemudian baik ya saya jalani aja. Tapi Mas Dahlan, saya tuh yang bingung tuh begini, kalau misalnya mereka minta jatah ke BUMN yang memang kaya raya gitu ya, itu mungkin masih bisa ya, orang masih ya namanya orang kaya dimintain, wajar gitu. Tapi dalam kasus ini kan
justru mereka BUMN yang mau mati sehingga perlu dana bantuan dari pemerintah, kok malah itu yang jadi bisa juga target. itu. Yang saya kaget itu di samping soal itu betul sekali Mas Bambang, juga soal kok berani ya KPK sudah nangkap orang begitu banyak, media mempublikasikan, televisi nggak berhenti-berhentinya menayangkan, kok ya masih berani ya. Jadi memang hebat sekali. Tapi kita coba nanti bahas lagi tentang bagaimana sebenarnya cara memeras dalam tanda kutip oleh anggota Dewan ini kepada BUMN. Bagaimana modus pemerasan terhadap BUMN, bukankah dalam banyak kasus upeti BUMN diberikan juga secara sukarela sebagai balas jasa? The Headlines akan kembali sesaat lagi.